Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Kegiatan ekonomi pada sebuah negara digerakkan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak inilah yang disebut dengan pelaku ekonomi. Berkat peran mereka, perekonomian dalam sebuah negara dapat berputar. Pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, atau konsumsi. Pelaku tersebut boleh perorangan maupun dalam bentuk organisasi pemerintah atau swasta. Siapa saja pelaku ekonomi itu? Secara umum pelaku ekonomi ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga keluarga atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga konsumen atau keluarga adalah unit ekonomi yang paling kecil yang terdiri atas suami, istri, anak, dan anggota keluarga yang lainnya. Rumah tangga keluarga berperan sebagai pemakai barang dan jasa, pemasok faktor produksi, dan distributor. Untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi dalam rumah tangga keluarga harus memiliki penghasilan. Rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi merupakan pemilik faktor produksi, yaitu yang pertama adalah faktor produksi tanah. Bagi masyarakat pedesaan khususnya petani, tanah merupakan aset produksi yang utama. Dari tanah inilah dapat difungsikan sebagai penghasil pendapatan. Misalnya, disewakan atau ditanami sebagai sumber penghidupan keluarga. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Keluarga merupakan penyedia tenaga kerja bagi kegiatan produksi, baik produksi dalam keluarga tersebut ataupun kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak lain. Yang ketiga adalah faktor produksi keahlian. Sumber penghasilan keluarga adalah dari keahlian yang dimiliki oleh kepala keluarga, bisa ayah, ibu, ataupun keduanya. Keluarga juga menjadi sumber daya berupa keahlian yang dimiliki oleh anggota keluarga lain. Yang keempat adalah faktor produksi modal. Keluarga memiliki modal berupa uang yang bisa dipinjamkan dan mendapatkan balas jasa berupa keuntungan bagi hasil ataupun bunga. Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Berikut ini adalah jenis pendapatan yang diterima rumah tangga konsumen, yaitu yang pertama adalah upah atau wages, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaga dalam kegiatan produksi. Pendapatan berupa upah atau gaji diperoleh karena rumah tangga keluarga menyumbangkan tenaganya pada perusahaan ataupun pemerintah. Contohnya, karyawan yang bekerja di perusahaan. Yang kedua adalah sewa atau rent, yaitu imbalan yang diterima karena telah menyewakan tanah atau bangunan untuk pelaku kegiatan produksi atau perusahaan ataupun pemerintah. Yang ketiga adalah bunga atau interest, yaitu imbalan yang diterima karena telah meminjamkan uang sebagai modal untuk melakukan kegiatan produksi atau karena mendapatkan bunga dari tabungan di bank. Yang keempat adalah laba atau keuntungan, bisa juga disebut profit, yaitu imbalan yang diterima karena telah mengorbankan pikiran, tenaga, dan keahlian untuk mengelola perusahaan sehingga mampu memperoleh laba. Kalian bisa lihat di kedua gambar ini. Gambar pertama itu ilustrasi dari bekerja di perusahaan sehingga bisa mendapatkan upah atau gaji. Kemudian yang kedua adalah rental, yaitu rental mobil
dari rental mobil inilah kemudian rumah tangga keluarga juga bisa mendapatkan pendapatan. Selanjutnya adalah rumah tangga produsen atau RTP. Rumah tangga produsen adalah sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan menghasilkan berbagai macam barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Atau dengan kata lain, produsen adalah organisasi ekonomi yang didirikan dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi dari produsen untuk menghasilkan sebuah pakaian. Rumah tangga produsen mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, sebagai penjual hasil produksi kepada konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang ketiga, membayar kompensasi atau balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi, yaitu berupa sewa, gaji, bunga, serta laba atau keuntungan. Yang keempat, sebagai penggerak ekonomi serta agen pembangunan. Dan yang kelima adalah mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Mari kita perhatikan bagan ini. Ini adalah bagan hubungan antar pelaku ekonomi. Mari kita lihat bagaimana hubungan RTP dengan RTK. RTK adalah penyedia faktor produksi. Perusahaan membeli faktor produksi dari rumah tangga keluarga, sehingga rumah tangga keluarga mendapatkan pendapatan. Sedangkan industri adalah penyedia barang dan jasa, sehingga RTK bisa membeli barang dan jasa. Hal ini menyebabkan industri mendapatkan pendapatan. Jadi seperti itu hubungan antara RTP dan RTK. Selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah. Pemerintah dalam perekonomian berperan berdasarkan motif ekonomi, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi pemerintah berbeda dengan rumah tangga konsumen ataupun produsen di perusahaan yang kegiatan usahanya bermotif private economy, berguna untuk diri sendiri. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan membuat dan menerapkan kebijakan ekonomi. Yang kedua, menciptakan iklim sehat dan kondusif bagi dunia usaha dengan melakukan bimbingan, pengaturan, pengarahan, dan pengawasan dengan membuat peraturan atau undang-undang bersama dengan DPR yang berkaitan dengan perekonomian nasional. Yang ketiga, menyediakan prasarana produksi, contohnya jalan, listrik, bandara, dan lain sebagainya. Yang keempat, menyiapkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat luas dengan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa melalui BUMN. Yang kelima, membelanjakan pendapatan negara untuk segala macam keperluan kebutuhan pemerintah, melakukan pengeluaran dengan membeli barang ataupun jasa yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan kepentingan umum. Yang terakhir adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain. Kita tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhan kita tanpa bantuan orang. Begitupun dengan negara yang tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan warga negaranya, sehingga membutuhkan kerjasama dengan negara lain, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, ataupun kerjasama antar negara ASEAN. Jadi, peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi dengan tujuan
mencukupi kebutuhannya sendiri. Caranya dengan melakukan kegiatan yang dinamakan ekspor-impor barang dan jasa. Kegiatan tersebut tercatat pada daftar yang disebut neraca perdagangan, dan seluruh lalu lintas pembayaran dicatat dalam daftar yang disebut neraca pembayaran. Kalian bisa lihat di gambar ini adalah ilustrasi ekspor-impor yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Mari kita lihat lagi, ini adalah bagan hubungan antar pelaku ekonomi. Mari kita lihat hubungan keempat pelaku ekonomi ini. Yang pertama, arus faktor produksi. Perusahaan membeli faktor produksi dari rumah tangga keluarga. Kemudian arus pengeluaran. Rumah tangga keluarga membayar barang yang dikonsumsinya dari perusahaan, sehingga perusahaan mendapatkan pendapatan. Arus barang. Rumah tangga keluarga membeli barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Arus pendapatan. Perusahaan membayar faktor produksi yang dibeli dari rumah tangga keluarga berupa gaji, sewa, dan bunga. Kemudian layanan yang dilakukan oleh pemerintah, kalian bisa lihat di tengah-tengah itu adalah pemerintah. Pemerintah memberikan layanan kepada rumah tangga keluarga dan perusahaan berupa pajak ataupun subsidi. Kemudian ada kegiatan impor. Kegiatan impor itu adalah pembelian barang dari luar negeri. Kemudian ada kegiatan ekspor, penjualan barang ke luar negeri. Kemudian ada devisa, kerjasama antar negara dan masyarakat negeri menghasilkan devisa bagi kedua negara. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.